Halo sahabatku semua. Halo Aquarius. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Aquarius, tema kita hari ini adalah tentang perasaan terdalamnya. Kita lihat dulu kartunya ya. Bagaimana dengan perasaan terdalamnya? Aquarius, ada perasaan kecewa teramat dalam ya terhadap seseorang di sini. Bisa jadi mungkin karena finansial dan karir ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang dihadapkan dengan situasi gara-gara finansial dan karir ya, sebuah permasalahan. Mungkin punya pasangan atau mungkin dia yang sibuk kerja terus sehingga lupa sama kamu. Kamu merasa dia kurang perhatian sehingga akhirnya kamu merasa kesepian, sendirian. Ujung-ujungnya terjadi miskomunikasi, saling diam-diaman. Atau mungkin ada yang saling meninggalkan di sini. Ya, kerja boleh, punya tujuan tentang finansial boleh. Cuman ya kadang-kadang harus seimbang. Ya. Energinya dia, aku lihat dia seperti ingin memperbaiki hubungan karena masih ada perasaan cinta, masih ingin menawarkan perasaan sayangnya sama kamu ya. Masih menyimpan perasaan di dalam hatinya karena menurut dia mungkin dia merasa baik-baik aja dalam hubungan ini. Karena dia ngerasa mungkin kamu pasangannya, kamu pacarnya, kamu soulmate-nya ya. Kalau masalahnya tentang karir dan finansial, itu gini, salah satu pihak sebenarnya merasa nggak ada masalah sama hubungan ini. Cuman aku lagi sibuk kerja aja gitu. Nah, satunya sementara berpikiran beda. Jadi kalau aku lihat di sini kayak energi dia itu kayak nggak merasa bersalah gitu. Dia merasa bahwa baik-baik aja. Cuman nggak tahu dari sisi kamunya. Dia masih sayang sama kamu, masih merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Cuman mungkin memang ada miskomunikasi kalau aku lihat di sini ya. Jadi mungkin setelah kamu meninggalkan dia atau kamu ngambek ya, atau sekarang mungkin kamu lebih banyak diam daripada dia. Akhirnya dia sedikit mungkin matanya terbuka, pikirannya terbuka, bagaimana ingin memperbaiki suatu hubungan lagi. Keinginan dia untuk membicarakan sesuatu. Makanya cobalah lebih terbuka. Katakan apa yang menjadi hambatan. Katakan apa yang menjadi sesuatu yang tidak kamu suka dan kamu suka. Jadi butuh kejujuran, butuh keterbukaan ya satu sama lain. Karena di sini aku lihat dari sisi kamunya lebih banyak berdoa ya, lagi banyak berharap bahwa sebenarnya kamu berharap, kamu berdoa bahwa dia mungkin bisa memberikan perhatian yang lebih. Dia mungkin bisa berubah. Dia mungkin sesuai dengan ekspektasi kamu. Itu yang kamu harapkan di sini.
Karena kamu merasa kalau hubungan ini atau permasalahan ini tidak diselesaikan, ini hanya akan menjadi hubungan yang masih menggantung, tidak ada kejelasan ya. Kamu sendiri kayak lelah sendiri, kayak capek sendiri, mencari sudut pandang ke sana ke sini, mencari pola pikir, ya, begini, begitu. Jadi jatuhnya seperti kamu tidak menemukan titik terang, sementara di sisi dia, sepertinya dia merasa fine-fine aja, nggak ada masalah. Karena tadi seperti yang terjadi, sebuah miskomunikasi. Salah satu pihak merasa diabaikan sehingga yang terjadi adalah merasa terkurung sendiri, merasa kesepian, merasa ditinggalkan, merasa bahwa dunianya itu hanya ada di dalam, katakan seperti katak dalam tempurung gitu ya. Jadi merasa tidak nyaman karena menciptakan hal-hal yang tidak nyaman sendiri kalau aku lihat. Ada keinginan kuat, dia ingin memperbaiki suatu komunikasi yang mungkin tidak terjalin dengan baik antara kamu dan dia. Di sini ada awalan baru, ada komunikasi baru, ada pemikiran baru, perbincangan baru yang memang ingin benar-benar dia lakukan untuk hubungan ini ya. Karena aku lihat perasaan terdalam dia adalah nyaman ketika dia bersama kamu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang terjadi perbedaan usia, perbedaan sosial, mungkin ada perbedaan suku. Jadi kalau aku lihat tentang perasaan dia, sebenarnya dia nyaman ketika dia bersama kamu. Dia ingin ada perubahan, ada action yang ingin dia lakukan, ya. Dengan harapan bahwa dia ingin membuktikan sesuatu ke kamu, ingin memberikan suatu kejutan yang tidak dia sampaikan ya. Mungkin kamunya yang keburu nggak sabar, bisa jadi seperti itu. Karena keinginan dia juga adalah bagaimana bisa memulai sesuatu yang baru, langkah baru bersama kamu, Aquarius ya. Jadi bisa dikatakan dia ingin memulai sesuatu lembaran baru lagi, mulai lagi dari nol ya. Ketika punya waktu, ketika ada kesempatan, katakanlah sekarang, mungkin kalian lagi jeda ya, masalahnya masih menggantung kalau aku lihat. Dan di sini sebenarnya dia ingin memulai suatu komunikasi, ingin ngobrol lah ya, katakan ada yang ingin dia selesaikan, cuman di sini dianya bingung, lagi cari strategi dulu, cari akal ya. Kalau kayak orang perang itu kan mesti cari tahu dulu nih masalahnya di mana, bisa memenangkan hati dia itu bagaimana ya. Dia bingung saat ini sebenarnya. Mungkin dia juga bertanya-tanya, salah aku di mana sih gitu. Atau dia berpikir sebenarnya nih kalaupun mau dibicarakan mulainya itu dari mana gitu. Ada hal-hal yang membuat dia bingung terhadap diri kamu, Aquarius. Kok tiba-tiba Aquarius menghilang gitu aja? Tiba-tiba kok Aquarius mendiamkan aku nih gitu. Itu yang membuat dia bertanya-tanya, tapi perasaan terdalam dia di sini masih fokus kepada kamu. Tentang sebuah sudut pandang. Jadi hati-hati kalau sibuk dengan mencari sudut pandang. Jatuhnya bisa berhalusinasi. Kenapa? Kalau ibarat di tengah padang pasir, orang bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi itu hanya halusinasi semata. Jadi kalau aku lihat memang salah satu dari kalian lagi cari sudut pandang ya, lagi mikir, lagi overthinking. Ini sebenarnya arahnya kemana? Kamu nggak tahu gitu. Jadi kayak kamu merasa seseorang sudah meninggalkan jejak, tapi jejaknya cepat hilang. Jadi merasa benar-benar seseorang seperti mengghosting ya, mungkin, atau seperti tidak serius, atau hanya cuma numpang lewat gitu. Itu yang ada di pikiran kalian saat ini. Kemudian di sini beberapa dari kalian banyak yang sedang menarik diri. Ya. Lagi berpikir keras ke arah mana sih, apa sih, gimana sih gitu. Terlalu banyak pertanyaan di dalam pikiran kalian, di dalam diri kalian, sehingga kalian menarik diri. Tapi dalam penarikan diri ini ada sisi positif yang aku lihat tentang sebuah peningkatan spiritual yang terjadi,
Tanpa atau dengan kalian sadari, di sini akhirnya ada pola pikir, sudut pandang yang merubah yang ada di dalam diri kalian. Ya, ada gambaran memang ingin terkoneksi lagi, ingin kembali lagi. Ada sesuatu yang ingin kalian akhiri, tapi juga ingin dijadikan sebuah awal mula baru. Jadi ada gambaran tentang hubungan twin flame. Jadi nggak bisa lepas di sini tentang cerminan. Mungkin sekarang lagi punggung-punggungan, tapi kalian harus tahu bahwa ada benang merah yang tidak bisa putus antara kamu dengan seseorang di sini. Ya, itu yang disebut dengan twin flame. Jadi coba diperbaiki komunikasi. Ya, karena kalau aku lihat beberapa dari kalian di sini banyak yang miskomunikasi. Yang satu merasa hubungan ini sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah. Sementara yang satu lagi ada yang mungkin baperan, jadi dia merasa kurang perhatian, kurang begini, begitu. Tidak sesuai ekspektasinya gitu ya. Jadi seperti sedang mencari persamaan. Perbedaan itu sebenarnya bukan untuk disatukan, bukan untuk disamakan. Perbedaan itu bisa bersatu tapi tidak butuh disamakan. Cukup salah satu di antara kalian saling mengerti. Oke, kekurangan dia ini, kekurangan aku ini. Kelebihan dia itu, kelebihan aku ini. Coba dipahami satu sama lain. Misalnya, kamu memiliki pasangan pendiam, tapi kamu tahu sebenarnya hatinya seperti apa. So, enjoy. Ada juga yang mungkin yang satunya terlalu romantis, kadang-kadang kamu sampai gerah nih. Tapi ya dia mungkin nggak bisa merubah itu, memang karena memang itu karakternya gitu. Kamu juga nikmatin, entah itu lebih bagus ya. Berarti kamu dapat perhatian lebih. Karena setiap orang menurut aku nggak ada yang sama, beda-beda karakternya ya. Kalian sedang berprogres. Mungkin beberapa dari kalian ya, udah kalau memang sekarang sedang di masa jeda, cobalah untuk meluangkan waktu untuk healing ya. Ingat, waktu terus berjalan. Walaupun kalian butuh waktu, butuh jeda, tapi jangan terlalu lama. Siklusnya seperti itu. Ambil waktu tapi kasih target. Jadi kalian tahu masalah ini sampai kapan harus diselesaikan. Oke, Aquarius, aku rasa sampai di sini readingannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.